Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Selamat datang di video gebrakan lokal. Dimana kalian bisa lihat sendiri, di sini ada banyak banget brand lokal. Dan ini adalah basically barang-barang yang ada di studio, tapi kita belum sempat untuk bikin video versi panjangnya. Ini ada mungkin gue hitung kurang lebih 11 atau 12 produk gitu yang terdiri dari ada sendal, ada sepatu olahraga, sepatu casual, ada baju-baju juga. Dan seru aja sih kayaknya kalau kita ngomongin produk-produk dari brand lokal yang terbilang cukup menarik. Untuk video yang versi kemarin banyak banget peminatnya waktu kita bahas banyak produk lokal seperti ini. Dan mudah-mudahan ya video ini juga bisa membantu kalian dalam memberikan update dari produk-produk lokal yang keren-keren guys. So without further ado, let's check it out and stay tuned. Yang pertama ada kolaborasi antara Orthoset dan juga Billionaires Project, dimana mereka ngerilis sepatu daily yang menurut gue bakal cocok buat kalian yang demen sama tipe cushioning yang tebel guys. Ini kalian bisa lihat midsole-nya tebel banget, dan gue ngerasanya apa ya, kalau misalnya pakai sepatu ini tuh yang pasti pertama berasa tambah tinggi, tapi gue juga demen gitu sama cushioning yang ekstra aja, karena ternyata sepatu ini menggunakan teknologi cumulus foam dan juga Orthsock yang menurut gue secara waktu dipakai tuh feel-nya berasa dari sisi soft-nya, responsifnya, dan feedback yang ditawarkan juga berasa cukup tebal secara keseluruhan. Dan beberapa kali gue sempat nyobain sepatu daily yang emang dikhususkan sebagai sepatu jalan, kadang tumpuannya tuh kayak di tengah gitu, dan itu menurut gue kalau dipakai steel itu kurang nyaman. Di sepatu ini secara keseluruhan tumpuannya pas menurut gue ada di area forefootnya. Mungkin karena ini sebenarnya menggunakan tooling dari sepatu larinya Orthoset juga, Hypersonic 2.0, makanya secara keseluruhan berasa nyaman, dan ada lengkungan di depan sama bentukannya kayak gini bikin sepatunya berasa cukup smooth. Untuk dari sisi materialnya sendiri, ini memadukan antara perpaduan mesh, ada beberapa synthetic overlay, depth-nya dapet banget, dan terlepas looks-nya berasa agak bulky di bagian bawah, tapi menurut gue sih buat kalian yang mentingin kenyamanan, ini untuk harga 699.000 buat gue cukup gokil guys. Selanjutnya ada brand pendatang baru namanya Flegon, dan ini tipe sepatu vulkanisasi yang dijual dengan harga 349.000 kayaknya. Bentar, kita unboxing langsung guys. 347.000 ternyata. Modelnya kayak gini, dan bisa dibilang sih nggak yang polos-polos banget, terutama dari sisi layeringnya, dimana di sini ada beberapa synthetic overlay, di sisi dalamnya juga sama, di area belakangnya tulisan Flegon, terus di bagian belakangnya sini juga ada penempatan extra rubber di sepatu ini. Yang sebenarnya gue lumayan demen dengan tipikal sepatu vulkanisasi seperti ini. Build dari bagian midsole-nya itu dibikin lebih tebal dari kebanyakan sepatu dengan tipe vulkanisasi pada umumnya guys. Gua ngelihatnya kayak lebih bulk aja sih, kayak lebih tebel, lebih asik aja secara looks-nya, dan sepatu ini juga menurut gua kelihatan cukup sporty dari sisi implementasi desain yang ditawarkan. Dan waktu gua nyobain, ternyata fitnya juga lumayan asik, terutama dari sisi feel yang ditawarkan, nggak yang nuki ke belakang, agak nuki ke depan dikit, tapi menurut gue cukup enak lah. Di bagian insole-nya kalian bisa copot juga nih kayaknya. Oh, ini insole-nya lumayan tebel guys, nih kayak gini. Harganya 347.000. Dan satu lagi yang sangat-sangat gue appreciate, ternyata dari sisi kenyamanan cukup diperhatikan, inner lining-nya. Nih, inner lining-nya juga lembut ya. Di bagian tangnya juga sama, di bagian sisi dalamnya. Ini nama materialnya sebenarnya gue nggak terlalu ngerti, bukan kanvas biasa gitu, tapi enak kalau dipegang nih. Nih. Selanjutnya di sini juga ada kolaborasi antara Squid Game sama Johnson. Jadi mereka ngerilis sendal jepit yang ada artworks yang keren banget, dan konsep yang cukup menarik sebenarnya dari sisi blind box-nya. Ternyata di konsep blind box, jadi sebelum kita beli, kita nggak tahu bakal dapet yang mana dari antara pilihan sandal yang ada di belakang sini guys. Gue sebenarnya berharapnya tuh dapet yang secret, tapi kemarin kita ada 4 item sendal, tapi nggak ada yang dapat secret. Jadi kita dapatnya yang ini, terus ada yang ini juga. Yang ini sih lebih clean. Yang ini artworknya sebenarnya cukup menarik sih. Cewek kalau pakai ini juga menurut gue asik. Dan ini dijual dengan harga 134.000. Dan by the way, gue sendiri sebenarnya bukan tipe orang yang sering pakai sendal jepit, tapi gara-gara ada sendal ini, sekarang gue sering pakai ini untuk kegiatan di studio. Kayak asik aja gitu. Dan kalau ngomongin masa kenyamanan, buat gue standar. Tapi yang unik
memang dari keseluruhan artwork yang ditawarkan. Nih, boxnya juga menurut gue cakep. Dan sebenarnya kalau ngomongin Squid Game juga lagi seru nggak sih? Karena sebentar lagi season 3-nya bakal keluar. Gue penasaran sih gimana nasibnya Gi-hun kena terpaan sana sini. Kayaknya kan temennya udah pada disikat-sikatin tuh. Dan gue penasaran. Nanti nonton Squid Game pakai ini juga kali ya, biar kelihatan kayak ngefans banget gitu. Selanjutnya guys, ada rilisan terbaru dari Ardiles Basketball. Ini adalah sepatu Speedy Widdy Thunder Speed, dimana mereka tuh ngasih improvement yang menurut gue cukup asik ya. Sebenarnya kalau kita ngomongin dari sisi desain, itu nggak banyak perbedaan yang kelihatan, tapi dari sisi performance, Ardiles nambahin dari adanya implementasi active wire di bagian samping sepatunya yang ngebantu untuk memberikan lockdown ekstra di sepatu Speedy Widdy terbaru ini guys. Ngomongin kalau dari sisi sepatu basketnya Ardiles, itu yang gue suka ada dari sisi fitur-fitur support yang diperhatikan, dimana mereka ngasih shanklet di bagian bawah, terus base yang ditawarkan lebar, ada heel counternya juga, dan gue juga ngerasa ya, untuk sepatu Speedy Widdy terbaru ini gue saranin untuk naik setengah size karena secara keseluruhan fitnya itu lebih oke. Yang versi pertama kemarin gue coba untuk pakai true to size, ada bagian material digging di sini, tapi untuk yang versi terbaru ini gue coba untuk naik setengah size dan feel-nya jadi lebih oke secara fitting keseluruhan sepatunya. Selain itu untuk versi terbarunya ini ada beberapa implementasi material yang bikin looks-nya jadi lebih garang, contoh kayak di bagian depan, di area belakang sepatunya, dan juga dari sisi penggunaan material tekstil di area atasnya ini ada kayak teksturnya gitu. Menurut gue sih asik banget. Dan terlepas memang untuk sepatu Speedy Widdy sendiri bisa dibilang secara keseluruhan membutuhkan break in time di beberapa area, tapi bisa dibilang ini jadi salah satu sepatu basket yang fitur-fiturnya sangat diperhatikan oleh Ardiles. Next ada sepatu Baller Bro BB Gravity. Ini adalah sepatu Baller Bro terbaru dengan harga 399.000, jadi harga yang bisa dibilang cukup terjangkau untuk sebuah sepatu basket. Dan menurut gue secara first impression yang sangat-sangat difokuskan oleh Baller Bro di perilisan kali ini adalah implementasi material yang lebih breathable, lebih ringan, simple secara keseluruhan, dan implementasi traction yang terbilang cukup tebal di bagian bawahnya untuk durabilitas ekstra. Build sepatunya bisa dibilang cukup unik karena gue sebenarnya agak bingung juga kenapa Baller Bro mengimplementasikan penggunaan kapsul seperti ini secara looksnya, dimana secara first impression waktu gue pegang gini build sepatunya terbilang cukup berat, dan bagian cushionnya jujur aja kayak gue lebih prefer rilisan sepatu kayak BB Strongsy, BB5 dibandingkan dengan penggunaan build kapsul seperti ini secara keseluruhan. Yang bikin kebantu secara kenyamanan itu cuma di bagian insole-nya aja, yang itu menurut gue juga secara keseluruhan gampang bottom out. Tapi balik lagi perlu diingat ini ada sepatu yang dijual dengan harga sangat terjangkau 399.000, dan dua faktor tadi yang menurut gue jadi implementasi yang sangat dipertimbangkan oleh Baller Bro di perilisan kali ini. Yang unik juga sebenarnya ada ini nih, bagian TPU di area samping untuk lateral support gitu guys. Di sini juga ada sepatu 300 ribuan dari Pivok XYZ series, dimana ini jadi sepatu daily yang terinspirasi dari look sepatu running guys. Modelan desainnya tuh menurut gue clean ya, terutama yang ini kalian bisa lihat dari sisi garis-garis yang ditawarkan, pemilihan warnanya menurut gue sih asik banget. Dan masing-masing dari XYZ series ini punya keunikan dari sisi lacing sistemnya, dimana yang ini tuh pakai modelan kayak gini tinggal ditarik aja, yang ini tinggal diputer pakai sistem ala-ala fast lacing system kayak gitu, dan yang satu lagi slip on, jadi gampang banget buat dipakainya. Secara first impression kalau gue ngelihat dari sisi detailing yang ditawarkan dan desain, sebenarnya buat gue sih cukup menarik. Gue seneng banget sama pemilihan warnanya, terutama yang versi ini sama yang ini, dari implementasi warna abu-abu, putih, off-white, hitam, buat gue sih masuk banget. Dan yang cukup menonjol ada dari sisi fitting dan kekokohan, terutama di bagian heel yang ditawarkan oleh sepatu ini, mengingat juga harga sepatunya 300 ribuan. Cuma memang yang menurut gue bisa jadi bahan pertimbangan juga untuk improvement ke depannya ada dari sisi implementasi midsole yang masih jadi satu sama outsole yang ditawarkan, dan juga dari sisi kerapian itu juga bisa jadi salah satu faktor yang diperhatikan ke depannya. Cuma sekali lagi harganya 300 ribuan, desainnya clean, dan gue penasaran sih ke depan gimana perkembangan dari brand Pivok ini. Next, kita juga kedatangan baju timnas Airspo.
Nih, yang sebenarnya gue penasaran sih apakah baju ini bakal jadi baju legend atau enggak. Kalau misalnya timnas bisa masuk ke Piala Dunia, ini bakal jadi salah satu baju yang legend. Dan gue seneng sih sebenarnya secara detailing yang ditawarkan ya, karena di tiap bagian tuh kayak ada tekstur-tekstur yang beda gitu. Kayak yang ini teksturnya beda, yang ini kayak ada teksturnya lagi, garis-garis yang ditawarkan, yang ini ada warna putihnya. Asik sih sebenarnya jersey timnas kali ini, dan ada kerahnya ya. Di antara yang sekarang ada yang warna putih sama yang merah ini, sebenarnya gue paling suka yang warna merah karena ada kerahnya kayak gini guys. Terus mungkin yang hitam juga bakal jadi salah satu jersey yang menarik, tapi itu kalau nggak salah punya kiper ya, kiper kayaknya itu. Ya, jadi karena kita mau ngedukung timnas, nih jersey Erspo ada di sini, dan untuk harganya ini 699.000. Bukan yang player grade lah, ini harusnya yang fans grade nggak sih? Tapi bukan yang paling bawah kan, kalau nggak salah ada 3 tipe ya. Replika, ini replika. Jadi ini replika, dan untuk replika aja menurut gue detailnya udah cakep banget. Jadi ya ini ada jersey Erspo di sini karena kita pada seneng juga kalau ngomongin bola gitu, ngomongin timnas yang mudah-mudahan bisa masuk Piala Dunia. Ini lanjut lagi, ada barang belanjaan dari Bright Spot kemarin yang brandnya rame banget nih. Reut, ini tuh kalau nggak salah jadi salah satu kaos yang kemarin adik gue tuh bilang ini banyak banget peminatnya. Kemarin rilisan sebelum ini sold out, sampai bahkan ada resellnya. Dan karena kemarin gue akhirnya bisa nemuin di Bright Spot, gue ngekop satu sih ini. Harganya kurang lebih 340 atau 350 gitu, antara segituan. Tapi yang emang cukup menarik ada dari sisi cuttingan oversize ataupun ala-ala boxy yang ditawarkan, dan bahannya tuh juga cakep gitu menurut gue. Bahannya enak dipakai, tebel tapi juga nyaman feel-nya, dan pastinya yang bikin unik tuh ini nih, emblem logonya di bagian depan sini. Dan kalau kalian mungkin banyak yang ngerasa brand ini mirip brand luar apa sih yang kemarin kayak gini, depannya D sih, gue lupa sih apa, pokoknya depannya D. Kemarin kebetulan di Thailand juga gue ngeliat, tapi karena gue nggak terlalu familiar sama brandnya, jujur aja kalau misalnya gue dihadepin ini sama yang brand luar itu, gue milih ini sih, karena kayak yang brand luar kemarin bukannya gimana-gimana juga, gue tahu secara brand tuh sangat di develop, tapi polosan aja gitu, terus ada emblemnya doang di tengah. Kalau yang ini tuh gue seneng ada apa, implementasi segitiganya, kainnya oke. Terus detailing packagingnya juga, kalau kalian lihat kemarin packagingnya tuh sebenarnya unik banget, meskipun terkesan simpel ya, tapi packagingnya tuh unik. Jadi kayak kita dikasih plastik, terus dalamnya ini tuh kayak di press gitu, dikasih foil press. Terus kalau kita mau buka ya asik aja gitu. Jadi kayak emang bener-bener secara konsep brandnya tuh sangat-sangat diperhatikan. Cakep sih, Reut, keren. Gue juga baru aja dapat kiriman dari temen gue yang punya blank canvas, dan ini shout out, ternyata kaosnya enak banget. Ini mungkin kalian lihat ini belum dibuka ya, tapi kemarin gue udah sempet pakai yang warna putihnya waktu trip ke Thailand kemarin, dan itu enak banget cuy. Gue asli nggak nyangka t-shirtnya seenak itu, padahal harganya 165.000. Awalnya kita waktu megang-megang doang kayak rasanya kayak oke, mungkin ya t-shirt bisa segimananya sih untuk harga segitu gitu. Ternyata enak banget, dari cuttingannya gue seneng. Dan yang gue suka tuh kadang ya untuk pemilihan t-shirt itu di area lehernya tuh gue suka yang agak tight gitu, yang nggak terlalu loose. Nah ini blank canvas buat gue cakep lah, pas banget. Ini gue dapet yang warna hitam juga, cuttingannya asik, nanti kita bakal tunjukin b-rollnya. Dan satu lagi ada yang warna pink nih guys, enak sih feel-nya waktu dipakai, bener-bener asik. Thank you buat Dede Hamzah, ini bakal jadi salah satu core yang bakal sering gue pakai, karena jujur aja juga ya guys, akhir-akhir ini gue lagi demen pakai yang polos-polos aja gitu loh guys. Makanya mungkin kalian sering lihat gue kalau review bajunya putih, abu-abu, hitam, ganti paling antara itu ya, karena biar nggak terlalu pusing aja milihnya. Dikasih yang kayak gini, wah gue sih thank you banget, asik. Ternyata nyaman banget, beneran guys. Ada juga dari Ornada Pixel, ini sepatu semi casual gitu, dan yang menarik pastinya dari sisi implementasi full grain rider di bagian materialnya. Buat gue sih ini material yang ditawarkan cakep, untuk harga yang ditawarkan juga menurut gue worth it, dimana sepatu ini jual dengan harga 699.000. Terlepas yang bikin unik juga, ini di bagian samping logonya di sini ada pemilihan warna orange sama warna biru di bagian belakang. Kalau buat gue sendiri sebenarnya gue lebih
lebih demen warna-warna yang lebih plain, lebih polos. Tapi kalau buat kalian yang lebih ekspresif, warnanya mereka juga punya koleksi yang banyak banget. Di samping itu, kalau menurut gue secara kenyamanan sih buat gue standar aja. Modelan sepatu kayak gini punya build cushioning yang terbilang cukup netral secara keseluruhan. Mungkin kalau gue bisa ngasih feedback, pengen ngasih feedback di area tangnya, ini kalau dikasih lace lock di area sini, ini bakal bikin sepatunya makin oke. Jadi lidahnya nggak gampang kegeser-geser. Minor aja lah guys. Selanjutnya ada sepatu dari Athletica MX Faster. Ini modelan sepatu trail run gitu, dan jujur aja secara first impression waktu nyobain sepatu ini, gue tuh impress sih sama improvement yang diberikan oleh brand Athletica. Gue inget dulu waktu pertama kali nge-review sepatunya masih banyak dari sisi build yang menurut gue bisa diimprove. Cuma sekarang lihat produknya yang ini, MX Faster, secara kekokohan udah sangat diperhatikan dari sisi bagian belakang sepatunya, terus di bagian tengahnya juga kokoh, dan juga secara pemilihan pola rubber di area bawahnya juga menurut gue udah jadi salah satu aspek yang diperhatikan secara durability ataupun kualitas yang ditawarkan. Dan sepatu ini kalau nggak salah harganya tuh 700.000, tapi harga coret gitu, jadi 400 ribuan. Dan kalian bakal dapet sepatu yang buildnya terbilang cukup sporty dengan adanya implementasi material gabungan antara ripstop dan juga synthetic overlay. Last but not least, ada kolaborasi dari brand Porto X dan juga Aditya Logi Soboyo. Ini boxnya keren ya, ini kayak gini bentuknya, ada logo diamondnya Aditya Logi. Ini kita coba buat buka, cuma gue lumayan bingung bukanya, kayak ini gini. Ada thank you cardnya nih di sini nih, dan modelan sandalnya atau bisa dibilang clog, looksnya kayak gini, clog. Dan bisa dibilang gue lumayan favorit ya model clog kayak gini ya. Gue lumayan suka pakai karena sehari-hari biasanya gue pakai Birkenstocks, gue juga sering pakai Crocs modelan ketutup clog seperti ini. Cuma memang nggak bisa dipungkiri untuk yang versi Porto X yang collab sama Aditya Logi ini atau Soboyo, ini looksnya terbilang bulky ya secara keseluruhan, terutama di bagian atasnya sini. Kemarin dicoba sama Adit, itu salah satu kreatif di sini, kayak cocok gitu dipakai sama dia. Jadi buat orang yang badannya sebenarnya agak gede, pakai ini cocok banget. Dan clog ini juga mengutamakan dari sisi kenyamanannya, dimana ini udah ada teknologi implementasi adaptive foam. Jadi ini dari sisi build compound foamnya juga asik. Terlepas gua ngerasa mungkin sedikit yang gua rasanya aneh waktu pakai ini, lekungan di tengahnya tuh agak terlalu menonjol gitu ya rasanya. Jadi kayak agak terlalu kerasa banget di tengah sini sih. Mungkin ini masalah sizing aja atau gimana, gue kurang ngerti. Tapi secara keseluruhan dari sisi detail yang ditawarkan, ini ada diamond logonya, dan dari sisi kenyamanan juga build, menurut gue sih ini jadi salah satu clog yang unik banget, terutama untuk brand lokal. Harganya di berapa? 349 ya? Kayaknya 349, tapi ada potongan-potongannya juga gitu. Nanti kita bakal cantumin di sini. Berapa mas? Ada yang 299. Jadi menurut gue sih cakep ya. Ini kayak detailingnya di sini, terus dari sisi warnanya juga ini wearable banget untuk dipakai daily. Kadang-kadang kalau misalnya males pakai sepatu, pengen yang simple aja, kayak gini tuh masuk. Ya guys, buat closingnya ini udah ganti hari, udah ganti suasana, studionya udah kayak gini. Dan jujur aja guys, ini take ketiga guys, bukan take kedua guys, take ketiga. Yang pertama audionya mati. Padahal kita udah nyiapin sepatu di sini banyak banget untuk closing. Jadi sepatu-sepatu yang tadi kita bahas sama item-item lokal yang lain kita display semua. Audionya nggak dapet. Terus yang kedua, sepatunya udah diberesin semua. Kita take ulang, tapi master filenya hilang guys. Ini by the way closing kedua yang kita. Jadi ini udah hari yang beda, gue udah pakai baju beda, udah set-setnya beda, kita baru bikin untuk closingnya. Jadi maklum ya guys, kadang yang namanya pembuatan konten seperti ini tuh hal-hal kayak gini sebenarnya kita udah maklumi aja lah. Rasanya belum sukses kalau belum melewati yang kayak gini gitu. Jadi ya intinya ini take ketiga, dan kalau ditanya dari yang produk-produk tadi kita review, bukan tadi sih, kemarin kita review, mana yang paling gue favoritin? Sebenarnya lumayan susah ya buat milih satu dari sekian banyak itu. Tapi gue jujur aja senang banget sama jersey Airsport sih. Gue penasaran kalau jersinya itu bener-bener bisa
jadi salah satu item yang legendaris. And that's about it guys. Thank you so much buat kalian udah nonton video kali ini. Gue juga penasaran mana pilihan kalian dari produk-produk yang tadi, mana yang paling kalian favoritin. Kalian bisa tulis aja di kolom komentar bagian bawah sini. Kalau kalian suka dengan video-video seperti ini, kalian juga bisa komen aja di bagian bawah. Dan semoga ke depan kita bakal sering-sering bikin video kayak gini. Alright guys, peace. Audionya beda, mic-nya beda. Oh ya, kalau audionya beda nih karena mic-nya beda. Mic-nya aja udah ganti, kita udah upgrade ke mic yang baru. Karena kemarin waktu take juga mic-nya mati-mati guys. Aduh, ini gimana ini? Mudah-mudahan nih aman ya, nggak usah take yang keempat.